Ada siapa si Fadli, siapa yang Osim? Kaila Nurul. Kok kamera aku boleh butuhin? Rekaman boleh butuhin? Rekaman asli enggak dong? Bukan enggak? Kalau di kuat, kalau kalau misalnya ada yang aku di kontak sebut nambah ya. Anak ibu bisa kan diajak kerja sama kan? Nampak. Ini saya tidak cintai. Lain, lanjut lain. Oke, sudah bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang bisa memimpin doanya? Boleh, Daisan? Berduduk. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Semoga belajar kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Afdal Rizki, Sip. Cika, Tina, Fadli, Fadlan, Faiza, Fikri, Gaisan, Kaila, Maulana, Fajri, Nazifa, Nurul Husni, Rahmatul Husna, Raihana, Raisa, Salma, Syakira, Syifa, Zahra. Oke, sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu ada tepuk semangat biar kita lebih semangat lagi dalam belajar. Ada yang tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. 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 Bisa ulangi? Oke, tepuk semangat. Semangat.
lain dengan sengaja. Bully atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok terhadap orang lain yang dianggap lemah, baik fisik maupun mental. Nah, tujuannya biasanya untuk menyakiti, mempermalukan, atau menguasai korban maupun secara psikologis. Nah, jadi apa itu bully? Perundungan atau menyakiti seseorang secara sengaja. Menyakiti seseorang secara Sengaja. Adapun jenis-jenis bully yang pertama fisik seperti memukul, menendang, Mamici ya. mendorong, memici atau merusak barang milik orang lain. Kalau misalnya ada teman yang merusak barang milik kita, itu termasuk bully atau gimana? Yang secara sengaja. Bully. Nah, terus verbal seperti mengejek, menghina, memberikan julukan, serta menyebarkan gosip. Kayak menghina, kita menghina fisik seperti bentuk tubuh atau bentuk wajah seseorang. Itu juga termasuk bully. Terus mengejek, memberi julukan nama-nama yang aneh. Kayak misalnya dia teman kita badannya kurus, kita beri gelar yang sedikit, kalian. Terus kalau misalnya yang gemuk kita beri gelar kuat. Nah, itu termasuk tidak bully. Terus mengejek, memanggil nama orang dengan nama orang tua, serta memanggil nama orang dengan tidak sesuai nama. Nah, adapun sosial itu memunculkan, tidak mengajak bermain atau membuat seseorang merasa tidak diterima. Misalnya si Rahana adalah murid siswa baru. Terus dia di kelas ini ingin mengajak seseorang berteman, tetapi si Syifa menolaknya. Itu termasuk tindakan bully. Cyberbullying. Ada yang tahu apa itu cyberbullying? Ya, bullying lewat media sosial seperti di komen-komennya negatif, terus memberikan komentar foto atau menyebarkan foto tanpa izin, terus mempermalukan orang lain dengan menyebarkan aib seseorang. Itu termasuk cyberbullying. Nah, terus kita masuk pada dampak bully pada korban. Yang pertama pada fisik seperti luka, cedera, sulit tidur, sakit kepala, dan kehilangan nafsu makan merupakan salah satu bentuk dampak bully pada korban. Karena pelaku tersebut melakukan kekerasan pada fisik anggota tubuhnya. Terus bentuk psikologis seperti takut, cemas, depresi, rendah diri, kena mental, itu merupakan pada psikologis karena lebih biasanya sering diucapkan pada bully verbal, kayak ucapan mengejek, mengancam. Terus sosial, korban biasanya lebih sering menarik diri dari teman, kayak teman lebih biasa sering sendiri-sendirian, terus tidak mau sekolah, sulit percaya pada orang lain, serta pada akademiknya juga berpengaruh seperti konsentrasi menurun, prestasi menurun, sering bolos sekolah. Itu juga dampak bully pada korban. Nah, dampak bully bukan hanya pada korban, pelaku juga seperti pada dampak psikologis. Pelaku terbentuk kepribadian yang keras, tidak simpati, tidak ada empati sama sekali untuk membuli korban. Terus rentan stres dan depresi akibat merasa bersalah. Biasanya pelaku tersebut setelah membuli seseorang muncul rasa bersalah sehingga bisa rentan
maksudnya dicap negatif, sulit beradaptasi. Terus dampak akademik, konsentrasi menurun, prestasi menurun, terus dikenakan sanksi sekolah seperti diskors atau paling fatal dikeluarkan dari sekolah. Nah, terus ada juga dampak hukumnya. Seseorang yang melakukan bully biasanya terkena jeratan hukum, bisa masuk ke penjara. Terus memiliki rasa bersalah yang panjang. Rasa bersalah ini akan dibawa nanti sampai dewasa. Nanti saat melihat korban saat dewasa, maka akan menimbulkan rasa malu. Terus siapa saja sih Bu yang dapat mengalami bully? Bully bisa terjadi pada siapapun. Tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan perundungan. Yang pertama yaitu usia atau jenjang pendidikan. Bully bisa terjadi pada anak TK, anak SD, yang kuliah juga ada, seperti kasus siapa yang kemarin? Timothy yang meninggal karena dibully. Terus dewasa juga bisa mengalami bully. Yang kedua, latar belakang budaya, sosial ataupun kondisi fisik, seperti budaya. Misalnya ada pendatang baru yang datang ke sekolah, terus dia memakai bahasa yang berbeda dari kita. Nah, itu sering diejek tuh biasanya. Misalnya orangnya dari Jawa, bilang apa tadi? Jawa. Terus sosial, terus kondisi fisik. Dan fisik seseorang kayak ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nanti semuanya bisa mengalami bully. Terus minat atau hobi yang dimiliki. Misalnya seseorang memiliki hobi menyanyi. Nah, saya rasa guru sering kita dengar seperti itu kan. Terus cara berbicara, berpakaian atau perilaku orang termasuk bisa mendapatkan perilaku bully. Cara bicara, misalnya ada seseorang yang bicaranya sedikit lunak, terus bilang, kok suaranya kecil sih, kok suaranya gini sih, gitu sih. Nah ya seperti itu. Nah, selanjutnya mengapa terjadi bully? Mengapa biasanya sering terjadi bully? Kurang empati, pengaruh lingkungan, serta pengaruh media sosial. Biasanya pengaruh media sosial ini lebih sering melihat atau menonton hal-hal yang tidak baik seperti individuan ataupun berita yang tidak baik. Terus ciri-ciri orang yang terkena bully. Misalnya ada teman kita yang terkena bully, kita harus paham teman kita tersebut apakah dia lebih sering menyendiri atau tanpa murung, terus enggan berangkat ke sekolah tempat tertentu, prestasi semangat belajar yang menurun, serta mengalami perubahan dalam kebiasaan makan atau tidur. Biasanya orang-orang yang terkena bully lebih sering melakukan hal tersebut, kayak lebih sering menyendiri, kayak berpisah dari lingkungan sosial, terus enggan berangkat sekolah karena dia sudah kena bully, jadi dia malah berangkat ke sekolah karena takut kena bully lagi. Terus apa yang bisa kita lakukan jika terkena bully, atau apa yang bisa lakukan jika kita melihat orang yang sedang melakukan bully? Yang pertama, jangan diam saja. Bila teman kita terkena bully, kita harus menolongnya segera. Seperti boleh melaporkan ke guru, melaporkan ke teman yang lain, atau melaporkan ke orang tua atau orang yang kita percaya. Kalau misalnya pada korban, kita harus melaporkannya kepada guru atau orang tua supaya kita bisa tertolong dari bully tersebut. Terus dengarkan dan dukung korban kita sebagai teman
harus dengarkan atau dukung korban yang terkena dampak bully. Yang ketiga, laporkan pada guru, orang tua, atau pihak sekolah. Yang keempat, jadilah teman baik. Jika seseorang kena bully, kita harus menjadi teman yang baik kepada korban. Kita tidak boleh ikut-ikutan dalam membuli. Terus bangun lingkungan yang positif serta kendalikan diri dan emosi. Nah, di sini ibu ada satu lagu yaitu di sini teman, di sana teman. Ada yang tahu? Kita ulang ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sangat teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Oke, di sini ibu ada satu gelas. Oke, di sini siapa yang pernah kena bully? Yang sering dapat ejekan? Boleh. Bagi SD waktu kapanpun boleh tulis di sini apa saja yang mereka lakukan. Kerjakan sakitmu. Dia banyak, makanya tulis di kertas dan ini. Boleh nama. Boleh, SD boleh, TK boleh. Ya mungkin nggak ada. Bayi mah Nama Pak Dewa. Ada ternyata ada cuma satu nanti kira. Ya, pokoknya kan dari uminya nama Wero. apa yang jam-jaman sakit. Sakit hati kuliah, sakit fisik kuliah, sakit mental kuliah. Tuliskan apa yang sakit, apa yang kamu merasakan sakit karena bully. Di bawahnya teh N berarti sama. Biasanya ada komen-komen negatif. Biasanya kalau ada, guys, itu termasuk tindakan yang bully. Baik di TikTok maupun di YouTube, di IG. Kalau ada komen negatif, itu termasuk tindakan bully. Orang yang beli belo. Hah? Orang yang beli belo. Orang yang bully? Belo sama beli gue. Ceritakan saja apa yang kita alami. Exato, que
Bahasa Indonesia no, jadi boxing. Baca tubruk loh. Saya di boxing. Maka biasanya minang lah. Lalu itu tak ada, Pak. Nah, biasanya. Iya, biaskan semuanya kertas. Pegang aja. Iya deh, Aku yang dari sono orang cantik kan banyak. Mau. Edi. Dia segitu. Teman. Di sana. Jadi dong. Iya, Mak Bui inget tuh. Lah, nggak siap. Lah, aku nggak siap. Ini kan? Mami deh. Ya. Aku juga. Sering, dan background kamu. Tidak. Tekan hal apa saja yang membuat muskis. Ada ininya. Lihat dasar sudah siap.
Bye-bye, tamatlah sudah.
Dengan sekalian menulis apa yang kalian rasakan, apa yang anak-anak ibu rasakan tadi, semoga tidak akan terjadi tindakan bully lagi, dan juga tidak akan menjadi pelaku bully. Semoga apa yang ibu jelaskan tadi bisa anak-anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapan, ibu minta maaf. Kita tutupi dengan doa. Boleh ketua tutup doa? Siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.